Minggu pertama Prapaskah, tadi lagu nyanyian pembuka diiringi dengan nyanyian litani para kudus. Mau mengatakan apa? Bahwa masa Prapaskah, masa Puantang dan masa Paskah itu juga perjalanan mereka-mereka, orang-orang kudus santo dan santa. Kesatuan antara kita gereja yang berziarah dan mereka gereja yang mulia, yang jaya, menyatakan sebagai umat Allah, sebagai persekutuan umat beriman, persekutuan para kudus. Maka nyanyian itu mau mengungkapkan bahwa peristiwa Prapaskah, Pantang Puasa adalah peristiwa gereja yang menghadapi tantangan. Tidak hanya kita yang sekarang, gereja yang berziarah, yang berjalan. Mereka pun yang gereja yang jaya pernah mengalami hal itu. Saudara yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk masuk ke padang gurun. Pernah ke padang gurun? Pernah? Bu, ya pernah gitu loh. Melihat sering ya, nah, melihat sering. Nah. Tapi dengan istilah padang gurun kita mengetahui ya. Dari padang gurun itu nek panas itu panas pol, nek dingin pol. Nek ada kendaraannya gaspol ya toh. Jadi situasi yang ekstrim, sepi, sunyi. Yesus ada dalam situasi itu, sunyi, sepi, sendiri. 40 hari. Simbol lambang ini perjalanan Israel. Ini perjalanan umat terpilih. Maka Yesus ada di situ. Apakah penting keheningan itu bagi umat beriman? Untuk era sekarang apakah itu juga sesuatu yang yang harus dimaknai dengan tepat? Saudara yang terkasih, spiritualitas gereja Katolik adalah spiritualitas keheningan. Maka ada istilah silensium. Semua diawali dengan hening. Memang menjadi tantangan dunia pada saat ini toh. Orang seringkali mengendaki yang hingar-bingar dan sebagainya, serba ramai dan sebagainya. Mengapa Yesus masuk dalam keheningan? Supaya ia mengetahui dan bisa membedakan mana yang dikehendaki Allah, mana yang dikehendaki oleh iblis. Tiga pertanyaan, tiga godaan, dan tiga jawaban Yesus. Tiga godaan dari setan, tiga jawaban dari Yesus mau mengatakan itu. Keheningan membantu dia untuk juga berani memilih mana ini kehendak Allah, mana ini kehendak iblis. Mana ini sabda Allah, ini sabdanya tanda petik sabda iblis. Karena iblis juga memakai sabda-sabda kitab suci. Bukan orang suci saja yang menggunakan kitab suci. Iblis pun juga jamik jauh. Pinter deh. Iya. Lah itu. Ada suara tadi ya toh. Tidak jadi kita nih. Jadi jangan soal kitab suci. Iya kitab suci, tapi kitab suci harus dimaknai dengan tepat, dipelajari dengan tepat, tidak boleh sepenggal. Maka Yesus masuk dalam keheningan untuk itu, untuk memilih dengan tepat kata-kata yang mana yang menjadi kehendak Allah, keinginan Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini jelas.
Bahwa manusia bukan hidup dari makanan semata, tapi juga hati, batin, iman pun juga perlu diberi asupan yang sehat. Firman itu asupan untuk menjaga kualitas iman, supaya kita menjadi umat beriman yang tangguh, yang tidak gampang rewel, tidak gampang menuntut, bisa memahami, bisa mempelajari semuanya dengan gamblang, global, dan sungguh-sungguh mempunyai ada arti, ada makna yang bisa aku tangkap. Manusia hidup bukan dari roti saja. Maka amat miris kalau ada orang Katolik kemudian minggu gak ke gereja gitu, berdoa ya nek sempat itu, nek eling sempat. Bagaimana hidup rohani menjadi berkembang kalau manusia hanya hidup dari itu. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian jawaban Yesus yang kedua, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Menyembah karena Dia satu-satunya. Menyembah dan satu-satunya. Benarkah kita umat beriman menyembah Dia dan Dia hanya satu-satunya, tidak ada yang lain yang aku sembah? Untuk ini Yesus masuk dalam keheningan. Yang ketiga, jawaban Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau engkau mengimani Dia, ya imani Dia sampai mati. Kalau engkau percaya pada Dia, ya percaya Dia sampai mati. Juga engkau diajak belajar untuk mencari tahu, untuk menelusuri jalan-jalan Allah yang diberikan untuk aku. Jangan mudah untuk menyalahkan Tuhan. Seringkali yang terjadi adalah Tuhan menjadi sasaran tembak. Karena Tuhan tidak sayang padaku. Dulu saya dipertemukan di bantuan doa, mohon petunjuk ini pasangan, sudah kemudian sekarang bubar salano Tuhan Allah. Kok nyimut cece? Pakai tunggali itu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah, tidak. Tapi engkau diajak untuk menelusuri jalan-jalan Tuhan. Dia membantu manusia melalui jalan-jalan manusiawi, bukan melalui mujizat dan sebagainya. Enggak, itu terlalu jauh. Nah, harus menelusuri. Bagaimana kita tahu bahwa ini jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan padaku? Beranilah masuk dalam keheningan. Keheningan bagi orang Katolik bukan buang-buang waktu. Bukan buang-buang waktu. Inilah Yesus. 40 hari. Dan situasi lapar. Lapar mengatakan apa? Orang tidak fokus lagi. Orang tidak struggle lagi, fisik sudah rentan. Dan disitulah persis kepintaran iblis menyerang pada saat kita lemah. Maka keheningan itu membantu kita untuk berhadapan dengan semuanya itu dan berani menjawab dengan jelas, ini firman Allah. Aku harus taat pada Dia. Aku harus ikuti Dia. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memasuki masa prapaskah, pantang puasa. Dan pantang puasa senantiasa bagi kita menjadi sarana agar kita menjadi lebih dekat dengan Allah, hati kita makin dimurnikan dan dipertobatkan. Dan semoga kita pun juga senantiasa belajar dari Tuhan Yesus untuk menghadapi setiap cobaan dan berani dengan tegas melawan cobaan itu, berdasarkan dengan firman sabda yang kau sampaikan. Kita juga percaya bahwa cobaan-cobaan itu tidak akan pernah habis.
Maka tadi dikatakan, sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Hidup Yesus selalu dalam bayang-bayang salib, bayang-bayang godaan. Maka umat beriman pun juga hidup dalam situasi yang sama. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus agar kita tampil menjadi pemenang karena kita mendasarkan pada sabda Tuhan.